Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq wa nasil haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi haqqa qadarihi wa miqdaril azim, amma ba'du. Yang terhormat Imam Besar Masjid Istiqlal Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA, yang terhormat para pimpinan dan para pejabat Badan Pengelola Masjid Istiqlal, para alim ulama, asatidz, Bapak Ibu jamaah Masjid Istiqlal yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah pada hari yang berbahagia ini kita bisa hadir kembali di Masjid Istiqlal dalam rangka i'tikaf, menunggu waktunya adzan maghrib berkumandang dengan mengikuti kegiatan takjil silaturahim di Masjid Istiqlal. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita memperbarui niat i'tikaf kita. Mungkin ada di antara jamaah yang belum sempat niat i'tikaf. Ada juga mungkin yang sudah sholat tahiyatul masjid dan sudah niat i'tikaf. Maka untuk itu mari sama-sama kita perbarui niat i'tikaf kita, sehingga keberadaan kita di masjid ini dicatat sebagai mu'takifin. Ikuti setelah saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid ma dumtu fihi sunnatan lillahi ta'ala. Aku niat i'tikaf di masjid ini, dan selama aku berada di dalamnya sunnah karena Allah Ta'ala ala hadiniyah wa ala kulli natin salihah wa ila hurmatin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah niat i'tikaf, maka insya Allah keberadaan kita di masjid ini sebagai orang yang mana dirinya dalam beribadah, yaitu melaksanakan i'tikaf di masjid. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puasa adalah ibadah yang mana ibadah ini salah satu tujuannya adalah agar kita menjadi sabar. Sabar sangat penting dalam kehidupan kita, karena yang namanya manusia pengennya yang enak-enak aja. Yang namanya manusia pengennya yang happy-happy aja. Pengen yang cakep, pengen yang ganteng, pengen yang kaya, pengen
yang glamor, pengen yang enak, pengen yang lezat, semuanya yang enak-enak dipengenin. Betul apa betul? Betul. Akan tetapi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang namanya dunia ada waktunya. Kadang kita senang, kadang juga waktu berubah. Ada kalanya enggak senang, ada kalanya kita di atas, ada kalanya kita di bawah, ada kalanya enak banget hidup, lancar banget hidup, ada kalanya nyari duit 10.000, 20.000 susah banget dapatnya. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitulah hidup. Dinamika kehidupan, ada pahit, ada manis, kayak gitu. Ada enak, ada enggak enak. Maka yang dibutuhkan oleh manusia adalah jiwa kesabaran. Kalau dari hawa nafsu, yang namanya nafsu nih, pengennya yang enak-enak aja. Nggak ada tuh nafsu yang pengennya itu nyesain, nggak ada. Dari ibadah, biasanya kalau sudah dirasuki hawa nafsu, nyarinya ibadahnya yang gampang-gampang aja. Dari sekian banyak masjid yang ada di dekat rumah, survei membuktikan masjid ini yang tercepat dan bilangannya paling sedikit, itu yang dipilih. Baik, Bapak Ibu yang sudah dapat nasi, jangan pindah tempat, tetap di tempat, jangan ada yang keluar dari barisan. Baik itu bapak-bapak maupun ibu-ibu yang sudah mendapatkan konsumsi, mohon untuk tidak bangun, tidak pergi dari tempat semula, agar supaya kegiatan ini tertib. Kita hadir di sini, duduk di sini sama-sama, kita buka di sini sama-sama, insya Allah kita mendapatkan keberkahan buka puasa berjamaah dengan 5.000 orang. Maka jangan ada yang ganti-ganti posisi, pindah ke lantai utama, enggak. Semuanya kita duduk di sini. Sepakat semuanya? Alhamdulillah. Ya. Maka kalau ada yang bangun, tarik aja, suruh duduk lagi. Jangan sampai ada yang kabur. Ya. Baik, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Dari sekian banyak keinginan-keinginan manusia, yang mana biasanya keinginan ini dipengaruhi oleh hawa nafsu, yang mana kalau sudah dipengaruhi hawa nafsu, keinginan ini adalah keinginan yang enak-enak aja, nggak mau yang susah-susah, nggak mau yang sulit-sulit, pengennya yang simple, yang enak, yang gampang, kan gitu. Ini kalau didominasi oleh hawa nafsu. Maka di dalam kitab Minhajul Abidin di sana dijelaskan, kalau orang beribadah itu biasanya kalau yang mempengaruhi hawa nafsunya lebih kuat, maka biasanya ibadahnya itu formalitas, sekedar menggugurkan kewajiban. Sholat, jamaah, tapi
habis dia. Niatnya bagaimana? Wudunya bagaimana? Kekhusyuannya bagaimana? Nah, dilihat dari berbagai macam sudut ini, terkadang banyak yang salah. Karena kita ibadah pengennya asal tuntas. Sholat biar supaya nggak dimarahin orang tua, diubrak-ubrak dulu, ayo sholat, udah sholat nggak gitu. Akhirnya sholat cepat banget, kira Allah Akbar, yang penting sholat. Puasa nggak makan nggak minum, iya enggak, tapi kelakuannya kayak orang yang nggak puasa. Maka jangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlu kiranya kita sedikit demi sedikit memperbaiki kualitas amal ibadah kita. Baik itu dari sholatnya, coba kita cek lagi apakah dari syarat rukunnya sudah pas, apakah dari wudunya sudah benar. Kalau sudah benar, ada lagi tambahannya doa. Bukan hanya sekedar membasuh muka, bukan hanya sekedar membasuh kedua tangan, kaki, rambut. Akan tapi di sana juga guru kita ngajarin baca doanya. Pak, ketika wudhu baca doa apa kagak? Di sana ada doanya. Ketika membasuh muka, Allahumma barik wajhi kama tabyadu wujuh wa taswaddu wujuh. Ya Allah, kincangkan saya, putihkanlah wajah saya, bersihkanlah wajah saya, di mana Engkaulah yang memutihkan dan menggelapkan wajah nanti di hari kiamat. Maka nanti di hari kiamat orang yang wudhunya benar itu cerah wajahnya. Yang lain dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun dengan anggota tubuh yang lain, dengan membasuh kedua tangan, gitu kan. Terus lagi menyapu kepala. Nah itu kan ada doa-doanya. Nah itu kita sedikit demi sedikit kita tambah lagi, sehingga sempurnalah wudhu kita. Begitu juga puasa. Puasa sekarang sudah masuk hari yang keberapa? Ke-10. Malam ini adalah malam yang ke-11 insya Allah. Harapan kita dari hari pertama sampai sekarang akhir hari ke-10 ini dikit lagi buka, nanti malam yang ke-11 pengennya kita kualitas puasa kita ini lebih baik dibandingkan 10 hari yang pertama. Mau apa mau? Mau enggak? Nah, untuk itu jangan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perlu kiranya kita cross check kembali. Apakah agenda Ramadan yang kita tulis pada bulan Sya'ban dan bulan Rajab sudah berhasil kita laksanakan? Apa mungkin hanya sekedar angan-angan, atau hanya sekedar catatan yang ada dan kita tempel di lemari atau di tembok? Target 3 hari khatam Al-Quran, 1 hari 10 juz. Tapi sampai sekarang belum hatam-hatam. Nah, target tarawih udah bolong-bolong. Sekarang udah hari yang ke-10, dapatnya baru 7. Berarti udah cukup ada tarawihnya kan? Bukan hanya puasa, tarawih pun kita harus punya target. Karena sholat tarawih hanya ada di bulan suci Ramadan. Jangan sampai nanti nyesel, Lebaran nyesel, aduh kemarin bulan puasa tarawih saya bolong. Dari 29 hari atau 30 hari saya dapat tarawih cuma 10. Terus kenapa? Sekarang saya mau melaksanakan sholat tarawih. Enggak bisa, karena sholat tarawih adanya di bulan suci
Ramadan. Maka maksimalkan sholat tarawih kita, jangan sampai jebol. Maksimalkan puasa kita, jangan sampai jebol. Hawanya panas banget. Panas ya Pak? Panas. Apalagi ketika lewat ada yang goreng ikan asin, wanginya lumayan banget, semeriwing ya. Udah gitu lewat 3 meter ada tukang es kelapa. Ini teman-teman yang biasa naik motor melihat, aduh enak banget minum es kelapa siang bolong. Hidung gak mau kalah, lewatin warteg, akhirnya yang dicium lauk orang yang beri makan. Enak banget, nikmat banget, itu baru nyium, kan gitu. Nah ini adalah godaan-godaan. Jangan sampai jangan sampai jebol. Nah ini perlu kiranya kita sabar, udah tenang. Udah tinggal berapa jam lagi nih? Tinggal 2 jam lagi, sabar, kan gitu. Tinggal berapa hari lagi nih? Sabar. Maka untuk itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesabaran adalah salah satu sifat yang dididik di dalam bulan suci Ramadan. Kalau orang sudah punya sifat sabar, insya Allah hidupnya sukses. Amin. Kalau orang sudah punya sifat sabar, insya Allah dunianya baik. Amin. Akhiratnya baik. Amin. Kenapa? Karena orang yang sudah mempunyai sifat sabar tidak mudah terprovokasi. Niscaya dia akan mengecek dulu kebenaran berita-berita. Niscaya dia akan mengendalikan emosi negatifnya dulu sebelum dia bertindak. Suasana perut lagi keroncongan, ini leher udah gatal banget ini karena terik panasnya matahari. Udah gitu diserobot dari belakang, udah gitu disalip lagi, udah gitu ada yang memicu emosi kita di jalanan, ada yang memicu emosi kita di kantor, ada yang memicu emosi kita dalam pergaulan. Tuh, pengennya udah memimpa aja nih, bener gak? Padahal badan lemes, kekuatan nggak ada, tapi di tangan pengen nampol aja nih. Betul. Ini ya, udah lapar, aus, dibully lagi, udah mau nampol aja deh. Akan tetapi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam bulan suci Ramadan ini kita dididik untuk menjadi orang yang sabar. Udah tahan, sabar aja dulu, sabar dulu. Mungkin dia ngomong kayak gitu keceplosan. Udah, akhirnya hati kita rendah, tenang. Mungkin dia ngomong kayak gitu, dia nggak tahu suasana batin kita. Mungkin dia ngomong kayak gitu, dia nggak tahu kalau ada kita di situ. Mungkin dia ngomong karena dia nggak tahu permasalahan. Positif thinking aja. Jangan sampai terbawa emosi sehingga kita melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Kalau emosi nggak terkontrol, akhirnya kita kemplang tuh anak orang. Orang tuanya nggak senang, akhirnya ribut, bawa ke polisi gara-gara nempelin orang. Masalah sampai ke kantor polisi. Pernah jadi apa kagak? Nah, begitu juga di jalanan, kesenggol dikit, diklaksonin, kagak terima, akhirnya ribut. Sabar aja, udah sabar, mungkin dia lagi buru-buru, udah kasih dia di jalan duluan. Positif thinking. Amarah
jangan dibalas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sudah memiliki sifat sabar, insya Allah semua godaan, rintangan yang ada di hadapan kita, rintangan yang ada di sekeliling kita, kita akan menilai atau menganggap hal itu sebagai hal yang positif. Enggak ada suuzon, enggak ada buruk sangka. Yang ada adalah positif thinking. Udah, kita berprasangka baik aja lah. Udah, yang penting kita sabar. Oh, ini adalah ujian puasa saya yang ke-10. Ujian puasa saya nih, dari pagi sampai siang saya tidur, enggak berbuat dosa, enggak lihat maksiat gitu ya, enggak ngebohongin orang, enggak ngebully orang. Dari subuh sampai asar ke Masjid Istiqlal, alhamdulillah belum cacat nih puasa saya nih. Nah, jam 5 sampai mau maghrib ada setan yang ngebisikin, udah nggak sabaran aja nih, pengennya mau ngebully orang, pengennya mau ngomongin orang, pengennya mau apa, nyelakain orang. Nah, kita sabar. Mudah-mudahan dengan kesabaran yang kita jaga dari imsak sampai maghrib, ini menjadikan puasa kita puasa yang berkualitas. Allah ridho akan puasa kita, Allah ridho akan kesabaran kita, Allah ridho akan tingkah laku kita, Allah ridho akan niat baik kita. Insya Allah dengan Allah ridho, Allah mengabulkan semua hajat dan doa kita. Amin. Semua orang kan pasti punya harapan. Semua orang pasti punya keinginan, hajat. Apalagi di bulan suci Ramadan ini, keinginannya banyak. Pengen inilah, udah punya, pengen yang baru lagi. Akhirnya keinginan kita ini bikin kepala pusing. Yang ini belum dapat, udah ada lagi keinginan yang baru. Ini belum, ini lagi. Nah, semuanya pasti punya hajat. Dan insya Allah dengan puasa kita, dengan kesabaran kita, dengan ketulusan kita dalam beribadah, Allah ridho dan Allah mengabulkan semua hajat dan doa kita. Amin. Maka nanti ketika kita zikir, ketika kita tahlil, dalam hati kita minta sama Allah. Ketika kita nanti berzikir, Allah ya Allah ya Allah ya Allah, lisan kita mengucapkan ya Allah dalam hati kita ya Allah. Minta hajat kita, apa hajat kita? Naikkan derajat saya ya Allah, gini. Angkat derajat anak saya ya Allah, mudahkan jodohnya ya Allah. Kan gitu. Sehingga dengan hajat kita, doa-doa kita yang kita hadirkan dalam kalbu, lisan kita mengucapkan zikir, kalimatul thayyibah, hati kita bermohon minta kepada Allah, insya Allah kabul. Amin. Maka nanti ketika waktu zikir, tahlil, semuanya harus ikut. Jangan sampai ada yang megang HP, update status dulu. Kita fokuskan diri kita beribadah. Mumpung kita di Istiqlal, HP taruh dulu. Kan gitu. Kita berzikir, kita bersolawat, kita ucapkan kalimat-kalimat thayyibah,
Kita bermunajat pada Allah, sehingga dengan munajat hajat kita Allah ridho dan Allah kabulkan semua permohonan kita. Mau yang kecil, mau yang gede, semuanya pasti punya hajat. Betul apa betul? Iya. Maka untuk itu hanya Allah yang bisa mengabulkan semua hajat dan permohonan kita. Yang mana orang tua hanya ikhtiar dan usaha. Kalau anaknya soleh, halo anak-anak, dengan ibadahnya yang bagus, taat sama orang tua, sholat 5 waktu berjamaah di masjid, ini pun akan meringankan ikhtiar kedua orang tua dalam usaha. Tahu-tahu gampang aja proyek, kan gitu. Tahu-tahu objekan aja ada aja. Kenapa? Karena mungkin ini adalah bantuan doa dari anak kita. Oh iya, ini adalah bantuan sholatnya, bantuan puasanya anak-anak kita yang diterima Allah. Akhirnya kita gampang aja usaha. Yang mana awalnya proyeknya ini banyak banget saingannya, akan tetapi karena istrinya ngedoain, anaknya sholat duha, gitu kan? Orang tuanya ikhtiar usaha di luar panas-panasan, alhamdulillah Allah ngasih rezeki min haitsu la yahtasib. Dari kerjaan ini enggak full, ada lagi proyek yang datang. Alhamdulillah. Maka semua anggota keluarga berpotensi dalam apa? Dalam menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Kalau istrinya soleha, sholat sunnahnya nggak ditinggalin, bu, dengar nggak bu? Ya, ibu-ibu jadi istri yang soleha. Ada waktu kosong tadarus Al-Quran. Enak nggak pak lihat istri kayak gitu? Enak nggak pak? Enak tuh. Nggak molor mulu, turu lagi. Habis subuh turu, habis jawab tidur. Kapan tadarusnya? Sholat duhanya dilaksanain. Sholat sunnahnya, tarawihnya digenjot. Insya Allah suami yang kerja di luar akan mendapatkan efek positifnya. Gampang dalam usaha. Anak-anak begitu juga. Anak-anak rajin ke masjid. Karena belum ada kegiatan sekolah juga cuma setengah hari misalnya. Akhirnya ada pesantren kilat di masjid, ikut. Ada kegiatan tadarus, ikut. Ada buka puasa bersama, ikut. Hampir tiap hari kegiatannya di masjid. Nah, ini pun akan berefek pada ayah atau orang tua yang mencari rezeki. Sehingga dengan kesabaran ayahnya yang mencari rezeki di luar, dengan kesabaran ibu sebagai ibu rumah tangga mendidik anaknya, wiridnya, tadarusnya, sholat sunnahnya, sabar, anak-anaknya pun sabar dalam menjalankan rutinitas kegiatan amal solehnya. Insya Allah ini akan berefek kepada lancarnya rezeki, berefek kepada sakinah mawaddah warahmah keluarga tersebut. Maka kalau ada yang berpikiran hidup itu enak kalau hartanya banyak, belum tentu juga. Kalau ada yang beranggapan hidup itu enak kalau istrinya cantik, belum tentu juga.
Hidup itu enak kalau punya anak, belum tentu juga. Maka di sana pasti tiap orang ada cobaan dan ujiannya masing-masing. Orang yang kaya raya, ujiannya pun bertubi-tubi. Pusing nih kalau bulan puasa gini. Waduh, THR karyawan saya ada 500 orang nih. Mau dikasih berapa duit THR-nya? 500.000 apa 1 juta? Apa 3 juta? Nah, dikali tuh 1 juta dikali 300 orang berapa udah? Gitu kan? Udah pusing. Kadang kan kita pengennya, waduh, enak banget kamu jadi sultan, duit banyak, akan tetapi pastinya permasalahan juga banyak. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiap manusia sudah ditakar ujiannya masing-masing. Ujian kita nih udah ditakar. Oh, ini levelnya ini seperti ini, ujiannya juga standar. Maka kalau kita enggak sabar atas ujian yang ada, maka berarti level kita di bawah standar. Karena Allah sudah menuliskan ujian-ujian kita ini sesuai standar dan makomnya masing-masing. Ya, jadi perlu kiranya kita sabar atas apa? Sabar atas ujian dan cobaan. Dengan kesabaran yang kita miliki, insya Allah kita menjadi pribadi yang soleh. Dengan menjadi pribadi yang soleh, insya Allah kalau ada provokasi yang negatif, kita pun bisa mengcounternya. Kalau ada provokasi yang negatif, kita pun bijak untuk menilainya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Maka senantiasalah kita meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita dengan kesabaran, dan kesabaran. Dengan kesabaran yang kita laksanakan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah kita akan menjadi pribadi yang unggul, menjadi pribadi yang menang, menjadi pribadi yang soleh. Syukron, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.